Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update for XRP. But before kita update untuk XRP, kita juga akan ngecek untuk posisi terkini dari USDT dominance, karena ini posisinya juga bermanfaat untuk kita mencari tahu kira-kira overall arah pergerakannya market crypto tuh ke arah atas atau ke arah bawah. Jadi kita juga coba untuk analisa USDT dominance-nya, and then kita nanti akan juga mau coba cek wallet daripada si Jet McCaleb. Jadi kita pengen ngecek nih berapa lama lagi sih dia akan habis ya saldo XRP-nya dia, karena terlihat dia masih ngedump terus-menerus sampai dengan hari ini pun masih melakukan transaksi yang sama. Jadi nanti kita akan update lagi ke teman-teman. So let's start with the content, starting from USDT dominance. Jadi untuk pertama kali kita akan open dulu untuk USDT dominance. Sebenarnya kalau lihat dari sekilas posisi USDT dominance saat ini based on time frame daily, kita itu lagi ngetes ya, ngetes terhadap trendline-nya. Dan kalau misalkan dari sini kita mendapati USDT dominance itu justru malah terrebound lagi, kita bakal ngelihat Bitcoin atau cryptocurrency mungkin akan melanjutkan penekanan tertekan ya, dalam artian masih akan drop lagi. Jadi sebenarnya posisi saat ini kalau menurut saya sih kita berada di posisi yang cukup krusial between persimpangan ya, saya bisa bilang, antara kita bisa ngelihat dia breakdown, which is Bitcoin dan crypto mungkin akan rally lagi, atau justru kita malah lihat dia mantul dan break dari descending channelnya. Karena kalau misalnya kita lihat guys, overall ini pergerakannya mencangkup koreksi ya, atau corrective pattern, lebih kayak ABC corrective pattern. Kalau misalnya kayak gini, berarti ini kita berbicara flat corrective pattern. Tapi kalau misalkan dia break, ada kemungkinan kita malah membentuk zigzag ABC corrective pattern. Ya, ini sebenarnya situasinya mirip-mirip dengan situasi di Bitcoin. Kalau kita ngebahas Bitcoin, let's say dia berhasil breakout dari dia punya support, maksud saya resistance yang kita udah bahas dari beberapa video yang lalu, itu sebenarnya Bitcoin juga ABC menuju wave 4. Nah, pertanyaannya adalah apakah ya inilah kondisinya berbarengan gitu ya. Apakah dari trendline ini kita bisa mendapatkan potensi untuk USDT dominance justru malah terrebound kembali? Dan kalau misalkan dia terrebound kembali, kira-kira dampaknya apa sih terhadap market crypto? Ya udah pasti big possibility-nya kita akan ngelihat crypto akan kembali tertekan lagi. Jadi untuk saat ini kalian boleh pantau dari segi USDT dominance-nya between channel dan juga channel ya. Jadi ada dua channel. Yang pertama trendline dari bawah, dia membentuk ascending channel. Yang kedua adalah descending channel dari time frame yang lebih kecil. Dan kalau misalnya kita lihat posisinya saat ini, USDT dominance itu posisinya lagi ngetes ya kisaran area yang bisa dikonsider sebagai bearish order block-nya dia. Jadi kalau misalkan kita mendapati rejection, mungkin kita bakal ngedapetin kayak semacam rally kecil dulu ya untuk si market crypto. Tapi kalau misalkan dia berhasil breakout dari sini, agak waspada, berarti kita bakal ngelihat crypto masih akan melanjutkan penurunannya ya, at least untuk mid term to short termnya. Nah teman-teman, sekarang sebelum kita masuk ke dalam XRP update-nya, saya pengen kasih lihat dulu untuk saldonya Jet McCaleb ya. Sementara saya ganti dulu seperti ini. Nah, saya pengen kasih lihat ke teman-teman saldo dari Jet McCaleb. Jet McCaleb ini terakhir kita udah sempat bahas ya di video yang lalu, dan saya lihat di sini lumayan juga antusiasnya yang nonton, ada sekitar 13.000 orang. Hot news sih, memang saldo McCaleb ini sudah mau habis ya, karena waktu lalu itu kita update kayaknya sekitar berapa harian. Sekarang itu average-nya ya, bahkan ya average-nya itu 4 harian lagi loh, saldo dia benar-benar akan kering dari beberapa saldo yang dia punya ya. Jadi kalau misalnya di total ya saya nggak tahu sih, mungkin yang ini kali ya, atau mungkin yang di tengah ini. Tapi yang pasti banyak orang kan yang istilahnya ngasih tahu kayak taco stand wallet ya. Di sini sisanya 17.900.000. Di yang wallet for DEX trade-nya XRP to US dollar itu hanya ada 34 XRP. Saya nggak tahu gimana kenapa hitungannya seperti itu. Tapi yang pasti lihat ya, last 30 days release-nya dia udah terus-terusan ya, boom, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4 juta, 4,7, 4,7, terakhir 7,3. Kayaknya waktu saya update ke teman-teman itu 13 hari lalu, berarti terakhir itu dia buang sekitar 7 jutaan
ya, 7,3 jutaan guys, 7,3 juta. Lalu sekarang menurun lagi jadi 4,7 juta. Tapi soon berarti kalau kita ngelihat posisinya kayak gini, ini saldonya bakal segera habis ya. Di sini kalau kita bisa lihat ya, ini saldonya sudah semakin menipis, balance-nya dari besar tipis, dan kayaknya dia benar-benar akan exit guys ya. Nah, sebenarnya seperti yang saya sampaikan di waktu video lalu, menurut saya ini plus minus, minusnya mungkin kita bisa ngelihat ya XRP di dump, intinya itu bikin orang bisa panik gitu loh. Kenapa sih whales-nya ngedump XRP gitu? Tapi at the same time banyak orang yang sebelumnya khawatir dalam arti mereka berpikir kalau Jed McCaleb megang saldo besar, ini bisa menyebabkan yang namanya goyang gitu ya. Dalam arti dia bisa menggoyangkan pasar, kayak boom, digoyang sedikit langsung galau, panik, akhirnya XRP super dump. Dan rupanya so far dengan informasi, dengan dia setiap hari juga rilis XRP-nya ya, rilis dalam arti belum tentu berarti langsung dijual, bisa jadi rilis masuk ke walletnya dia terus baru nanti di withdraw atau gimana, kita belum tahu guys. Tapi yang pasti ya kita bisa sama-sama lihat XRP so far masih bertahan di atas salah satu area support yang bisa dikatakan cukup major ya. Jadi kalau misalnya saya zoom out a little bit, kalian bisa lihat ini adalah area support yang sebelumnya merupakan resistance yang cukup major, dan sekarang kita sedikit banyak bertahan di kisaran area tersebut. Sellersnya pun melandai, dan sebetulnya sih belum bisa dikatakan cukup aman, karena kita ngelihat di sini dia membentuk semacam, kalian bisa consider ini as a descending triangle, also at the same time sebetulnya symmetrical triangle ya, kira-kira seperti itu. Dan juga sebetulnya tadi saya ngeplot ya sebuah kondisi atau potensi bisa terjadi reversal, tapi itu pada time frame yang kecil banget. Jadi saya nggak tahu apakah dia akan benar-benar valid, bisa benar-benar bullish reversal gitu. Tapi at least kalau kita ngelihat pergerakannya saat ini, ada indikasi double bottom juga ya berdasarkan XRP saat ini. Cuman sayangnya kalau kita lihat, seandainya kita hubungkan area ini kan seharusnya menjadi neckline-nya dia ya guys. Kita ngelihat belum sampai neckline-nya dia sudah ter-reject duluan gitu loh. Dan reject-nya itu dari trendline yang terbentuk dari pergerakan beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya kalau menilai dari posisi kita saat ini, bisa dikatakan nggak terlalu menguntungkan. Buat XRP holders, ini masih ada possibility kita malah bisa ngelihat dia akhirnya reject and then drop lebih signifikan. Nah, bahkan tadi saya sempat ngebaca artikel ada expert yang bilang potensi akhir bulan ini bisa sampai di $1,9. Saya terus terang nggak tahu apakah bisa tercapai area tersebut, tapi kalau benar sampai sana, ya saya mungkin akan buyback lagi gitu ya. Saya mungkin akan buyback lagi untuk XRP-nya. Saya akan tambah lagi muatannya, karena memang ya semakin tempting ya, semakin murah, dan XRP itu luar biasa gitu loh. Ya saya nggak tahu maksudnya pandangan teman-teman seperti apa. Saya pun istilahnya buyback XRP juga bukan berarti ini saya bukan bikin teman-teman jadi FOMO ya. Saya pengen kasih tahu dulu, saya pun ada portofolionya, saya sudah siapkan istilahnya alokasi dananya yang saya gunakan untuk beli XRP. Jadi saya bukan beli semua, tapi lebih kayak ya mungkin nyicil sekitar 20% or maybe 15% dari total portofolio. Dan so far sih rencana yang saya siapkan untuk XRP itu adalah sekitar 20-25% dari portofolio untuk altcoin, which is ini sebenarnya lumayan besar. Kalau misalkan ya tergantung ya nominalnya teman-teman sendiri pribadi seperti apa. Tapi kalau saya ya sedikit banyak melihat seperti itu, karena memang kita berbicara dari segi sidang pun sebetulnya dia sudah menang. Cuman masalahnya adalah kita cuma ditunda-tunda aja. Plus Jed McCaleb sendiri saya menanggapi ini lebih ke arah positif. Bayangkan penurunan balance yang udah begitu dalamnya seperti ini, tapi XRP nggak dam-dam kan. Berarti kita tahu komunitas XRP Army itu bisa dikatakan cukup kuat. Dari situ mungkin kita bisa menjadikan sebagai salah satu lah bagian daripada analisa kita dan pertimbangan kita kalau kita nge-hold XRP. Jadi itu paling sedikit masukan dari saya buat teman-teman. Nah, berikutnya untuk XRP di time frame 4 jam, ini adalah terusannya daripada yang di time frame daily, which is kita sama-sama tahu ini adalah trend line ya, triangle yang terbentuk di time frame daily. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ketika saya lihat di time frame yang kecil, yang saya maksud adalah kita melihat ada sebuah inverse head and shoulders, which is sebenarnya kalau misalnya kita berhasil breakout dari sini, ini ada opportunity
XRP buat kita melakukan long ya, at least untuk trading di derivatif kita bisa manfaatin dengan stop loss di kisaran area right neck ya, neck sebelah right shouldernya di sebelah kanan, dan potensial targetnya sendiri kita bisa ngejar sampai kisaran area ini, which is ini adalah area dimana terakhir kali XRP mendapatkan booster sellers ya. Dan di sini sebenarnya kalau dari segi opportunity ya kira-kira 1/2, which is ini untuk lebih ke arah swing trade. Lagi pula yang cukup mendukung adalah kalau misalkan memang kita reverse dari sini, berarti kita secara time frame 4 jam pun sebenarnya ada opportunity buat ngetes ke bagian atasnya, which is kalau misalnya kita extend lagi mungkin ya bisa dapetin potensial 1/3 dengan not only support dari right shouldernya tapi juga dari trend line-nya kita mendapatkan support. Dan plus kalau misalkan memang kita breakout dari neckline si inverse head and shoulders ini, secara nggak langsung kita juga break dari exponential moving average 21, 34 dan juga 55 di time frame hourly. Dan kalau kalian lihat seandainya kita beruntung, well kalian bisa lihat movementnya seperti ini ya. Jadi kita akan terdorong dan terangkat setiap kali kita ngetes exponential moving average-nya. So hopefully kita lihat dulu bagaimana perkembangan XRP, apakah dia bisa berhasil breakout dari neckline-nya, apakah dia bisa benar-benar mendapatkan relief rally, tentu saja dengan dukungan dari USDT dominance kalau misalkan dia breakdown lagi, dan juga Bitcoin sendiri ya, apakah dia akan mendukung untuk kita bisa ngelihat dia rebound dulu sesaat. Alright, so I think teman-teman itu aja untuk update saya seputaran XRP. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi terbaru yang positif buat menjadi pertimbangan lagi. Jangan lupa untuk do your own research, jangan melakukan investasi atau keputusan investasi berdasarkan apa yang saya sampaikan tok. Jadi kalian juga butuh melakukan riset dan meyakinkan diri sendiri kalau kalian memutuskan dan kalian tertarik untuk invest di XRP. Alright, so I think that's it, XRP Army. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy. Sampai ketemu lagi di video upload berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.